Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Nah, syukurlah kalau kabar baik. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya panggil salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, izinkan saya dalam membawa doa agama Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak atas doanya. Iya, Bu. Sekarang Ibu cek kehadiran ya. Iya, Bu. Dorkasinya Bebe, Hadir, Bu. Antoneta Mone, Hadir, Bu. Nela Landi. Hadir, Bu. Apakah anak-anak ada yang apa? Tidak ada, Bu. Nah, syukurlah kalau ada semua. Nah, sekarang kita melanjutkan materi. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu materi kita tentang apa hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, materi kita hari ini tentang hormon, tentang sistem hormon pada manusia. Apakah anak-anak ada yang tahu pengertiannya? Saya, Bu. Oke. Nah, pengertian sistem hormon pada manusia merupakan sistem saraf yang terdapat sistem kelenjar di dalamnya yang ada dalam anggota tubuh. Kemudian keberadaannya bisa menentukan keseimbangan maupun regulasi. Nah, pintar sekali. Benar. Berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, sistem hormon pada manusia ini merupakan sistem saraf yang terdapat sistem kelenjar di dalamnya. Ada anggota tubuh. Di dalamnya ada anggota tubuh. Kemudian keberadaannya bisa menentukan keseimbangan maupun regulasi. Nah, sistem hormon pada manusia ini di dalamnya ada bermacam-macam kelenjar. Nah, yang pertama kelenjar hipofis. Nah, yang kedua kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid. Nah, yang ketiga kelenjar paratiroid. Yang keempat kelenjar timus. Nah, di sini ada 4 bagian kelenjar. Apakah anak-anak ada yang tahu pengertiannya atau fungsinya? Ada, Bu. Nah, baik. Silakan. Baik, kelenjar hipofisis atau sering disebut sebagai pituitari yang letaknya berada pada bagian bawah otak besar dengan bentuk tonjolan. Nah, kelenjar tersebut terdiri dari bagian depan dan juga bagian belakang. Sedangkan kelenjar tiroid sebagai kelenjar gondok yang terletaknya di bagian bawah jakun. Kelenjar tersebut akan memproduksi hormon tiroksin yang mempunyai peran di dalam upaya mengatur tingkat kecepatan pada proses metabolisme. Nah, yang ketiga itu fungsi kelenjar paratiroid. Nah, fungsinya hormon ini adalah untuk mengatur kadar dalam kalsium yang terkandung dalam darah dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan proses pelepasan kalsium itu sendiri dan bagian tulangnya. Nah, yang keempat itu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah dapat didefinisikan sebagai jiwa, hati, keinginan ataupun juga kehidupan. Nah, kelenjar timus ini mempunyai peran yang sangat penting untuk bertanggung jawab pada proses pertumbuhan manusia. Nah, pintar sekali. Berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, sekarang Ibu menjelaskan ulang ya. Iya, Bu. Nah, tadi kan kita sebut bermacam-macam kelenjar. Nah, yang pertama kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis adalah seringkali disebut sebagai petali yang terletak berada pada bagiannya berada
berada pada bagiannya di bawah otot besar dengan berbentuk tonjolan. Nah, kelenjar tiroid adalah kelenjar kondok yang letaknya di bagian bawah jakut akan memproduksi hormon tiroksin yang mempunyai peran dalam upaya mengatur tingkah kecepatan pada proses metabolisme. Nah, yang ketiga ini kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid adalah disebut anak gondok yang mempunyai jumlah buah pasang dengan juga menempel pada bagian belakang kelenjar tiroid. Sekarang kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini dapat didefinisikan sebagai jiwa, hati, keinginan, ataupun juga kehidupan. Nah, kelenjar timus ini mempunyai peran sangat penting untuk bertanggung jawab pada proses pertumbuhan manusia. Nah, apakah anak-anak sudah paham atau mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ulang ya anak-anak? Iya, Bu. Sekarang Ibu membagi kelompok ya anak-anak? Iya, Bu. Ada 2 kelompok ya anak-anak? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Nah, kita tadi kan belajar bermacam-macam kelenjar. Di sini Ibu mempunyai gambar. Yang pertama kelenjar hipofizis. Nah, yang kedua kelenjar paratiroid. Nah, sekarang anak-anak silakan duduk berkelompok ya. Iya, Bu. Berdiskusi. Oke, Bu. Apakah anak-anak sudah habis berdiskusi? Sudah, Bu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya mengamati gambar tentang hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu sering kali disebut sebagai pituitari yang terletaknya berada pada bagian bawah otak besar dan berbentuk tonjolan. Nah, pintar sekali. Berikan aplaus kepada teman kalian. Makasih, Bu. Sekarang kelompok 2. Di sini adalah gambar kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini yaitu kelenjar paratiroid seringkali disebut dengan kelenjar anak gondok yang mempunyai dengan 2 buah pasang dan juga mempunyai jumlah pada bagian belakang kelenjar tiroid. Itu saja, Bu. Benar. Berikan aplaus kepada teman kalian. Tadi kan kita bahas
Kita kan tadi kan kita bahas tentang sistem hormon pada manusia. Nah, sekarang saya panggil salah satu siswa untuk menyimpulkan materi. Baik, saya menyimpulkan sedikit tentang pengertian hormon pada manusia dan ada juga macam-macam hormon pada manusia. Nah, di sini pengertian hormon pada manusia, sistem saraf yang terdapat sistem kelenjar di dalamnya yang ada dalam anggota tubuh, kemudian keberadaannya bisa menentukan keseimbangan maupun regulasi. Nah, ada 4 sistem hormon pada manusia. Yang pertama itu ada 4 kelenjar hormon pada manusia. Yang pertama kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar paratiroid, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat itu kelenjar timus. Nah, benar. Berikan aplaus kepada teman kalian. Nah, sekarang tadi kan sudah habis membahas macam-macam kelenjar. Nah, sekarang Ibu bagi tugas. Iya, Bu. Yang pertama, kita kan sekarang Ibu membagi tugas tentang kelenjar adrenal dan kelenjar endokrin. Dan tambah tugas lagi anak-anak. Yang ketiga tugas bagian kelenjar pankreas. Iya Bu. Minggu depan dikumpulkan ya Bu? Iya Bu. Ya. Jangan lupa. Maaf ya anak-anak, salah sebut. Iya, Bu, Iya, nggak Tambah apa-apa. sedikit ya anak-anak. Iya. Dan ingat juga ya anak-anak, belajar di rumah supaya minggu depan ketemu lagi Ibu. Iya, Bu. Nah, sekarang saya panggil salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Oke, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Ingat ya anak-anak. Ingat ya anak-anak, jangan lupa belajar di rumah. Dan hati-hati juga di jalan ya anak-anak. Soalnya kan di sini kan jalan raya terlalu ramai. Iya, Bu. Makasih Bu. Kalau pulang juga anak-anak jangan lupa bantu orang tua, sapu rumah, cuci piring dan segala macam. Dan ingat juga belajar dan ingat juga nasihatnya Ibu di sini. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.